Proyek konstruksi tidak lebih besar dari bendungan. Digunakan untuk pembangkit listrik, penyimpanan air, dan pengendalian banjir. Bangunan besar ini memainkan peranan penting dalam kehidupan miliaran orang setiap hari. Namun karena lokasi bendungan yang jauh dari kota dan ukuran bendungan yang semakin besar semakin sulit dipahami, ukuran sebenarnya dari bangunan ini seringkali tidak dihargai oleh masyarakat yang dilayaninya. Untuk memperbaikinya, kami telah menyiapkan video berbagai bendungan di dunia dan membandingkan bendungan terbesar dengan bangunan terkenal untuk menunjukkan skala sebenarnya. Prestasi teknik ini tidak hanya luar biasa namun juga sangat besar. Berbeda dengan gedung pencakar langit, stadion, atau jembatan, istilah bendungan mencakup berbagai desain ukuran dan fungsi yang mencakup lebih dari 800.000 bangunan di seluruh dunia. Meskipun hal ini membuat hampir mustahil untuk mendefinisikan sebuah bangunan sebagai bendungan terbesar di dunia, sejumlah metrik utama dapat digunakan untuk menentukan peringkat prestasi teknik yang luar biasa ini. Terletak di Provinsi Sichuan, China, Jinping memecahkan rekor pada tahun 2014 ketika menjadi bendungan tertinggi yang pernah dibangun. Struktur setinggi 305 meter ini hanya 1 meter lebih pendek dari SAR di London dan mampu menampung 7,7 miliar meter kubik air, cukup untuk menenggelamkan seluruh Manhattan dalam banjir sedalam 131 meter. Dengan bendungan Suangjiankou setinggi 314 meter di China dan bendungan Bakhtiari setinggi 325 meter di Iran yang keduanya sedang dibangun, pemerintahan Xi Jinping sebagai bendungan tertinggi di dunia akan segera berakhir. Dibangun untuk menciptakan lapangan kerja selama depresi besar pada tahun 1930-an, dan untuk mendorong pembangunan wilayah barat daya Amerika, bendungan Hoover adalah raksasa sejati pada masanya. Menjulang 221 meter di atas dasar ngarai, struktur besar ini berdiri lebih tinggi dari semua kecuali 6 gedung pencakar langit tertinggi di negara itu pada saat itu, dan membutuhkan 3,3 juta meter kubik beton untuk membangunnya, cukup untuk membangun jalan raya sepanjang 4.000 km dari San Francisco ke New York, kota York. Menahan sungai Colorado yang besar, bendungan Hoover menciptakan Danau Meade, waduk terbesar di Amerika Serikat hingga saat ini. Berisi lebih dari 40 km kubik air saat pertama kali diisi cukup untuk memenuhi pelabuhan Sydney 80 kali lipat. Kapasitas waduk tersebut telah berkurang seiring berjalannya waktu karena akumulasi endapan sedimen dan kapasitasnya kini mencapai 35,7 km kubik. Dengan kekeringan yang terus berlanjut dan meningkatnya kebutuhan air, kapasitas Danau Meade saat ini hanya mencapai 43% dari kapasitas penuhnya. Dan Danau Powell, waduk terbesar kedua di Amerika Serikat, telah menampung lebih banyak air sejak tahun 2013. Meskipun bendungan beton berukuran besar, bendungan tanggul biasanya terbuat dari batu dan tanah yang dipadatkan berukuran ekstrim. Terletak di Sungai Indus di Pakistan, bendungan Tarbela memiliki volume struktural terbesar dari bendungan manapun yang pernah dibangun, dan membutuhkan 153 juta meter kubik material, cukup untuk menutupi seluruh negara Monaco hingga kedalaman 75 meter. Meskipun mendapat penghargaan ini, peringkat bendungan Tarbela sangat rendah dalam metrik lainnya. Volume air yang terkandung dalam reservoirnya hanya sepertiga dari volume air di Danau Meade dan keluaran energi maksimumnya hanya seperempat dari bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia. Dengan banyaknya bangunan yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, kapasitas terpasang bendungan atau keluaran gabungan dari semua pembangkitnya banyak digunakan sebagai ukuran untuk menentukan peringkat bendungan. Berdasarkan metrik ini, bendungan Tiga Ngarai di China Tengah telah menjadi bendungan terbesar di dunia sejak tahun 2012 dengan 34 turbin dan kapasitas terpasang sebesar 22.500 MW. Dengan tinggi 181 meter dan membentang lebih dari 2.300 meter melintasi Sungai Yangtze, bangunan ini panjangnya sama dengan 3 buah Burj Khalifa yang dibangun dari ujung ke ujung atau 1.352 buah bangunan Jean-Claude Van Damme.
Pembangunannya membutuhkan lebih dari 16 juta meter kubik beton cukup untuk membangun 5 bendungan Hoover dan sekarang mampu menampung lebih dari 39 km kubik air. NASA menghitung, massa yang terkandung dalam reservoir bendungan justru memperlambat rotasi bumi sebesar 0,06 mikrodetik. Meskipun bendungan Tiga Ngarai mendorong pembangunan secara ekstrim, tuntutan negara berkembang dan kebutuhan populasinya yang terus bertambah membuat bendungan yang lebih besar hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum dibangun. Buaya adalah hewan ternak bernilai tinggi yang menawarkan manfaat ekonomi yang signifikan. Harganya cukup mahal dan telah menjadi barang khusus di restoran. Kulit buaya juga digunakan dalam industri fashion dan produk yang terbuat dari bahan ini sangat populer di kalangan konsumen. Buaya sangat mudah dipelihara dan dimiliki lebih banyak biaya awal yang stabil dibandingkan dengan ternak lainnya. Oleh karena itu, mengembangkan model budidaya buaya menjadi semakin populer. Ketika mengunjungi peternakan buaya Anda dapat menyaksikan momen unik yang dibawa oleh hewan-hewan ini. Untuk mengetahui keunikan dan bagaimana mereka beternak buaya, mari kita jelajahi bersama peternakan ini. Buaya adalah hewan liar dan bisa sangat agresif, oleh karena itu fasilitas peternakan harus mematuhi persyaratan kandang yang ketat. Untuk menjamin keselamatan masyarakat, standar peternakan buaya mencakup area berikut: kolam air untuk buaya tenggelam, area berjemur, dan area makan. Ketiga area ini dikelilingi oleh pagar yang kokoh. Penting untuk memilih lokasi peternakan yang menerima banyak sinar matahari tetapi juga dikelilingi oleh banyak pepohonan untuk memberikan keteduhan yang cukup di musim panas dan tempat berteduh dari angin. Jika pepohonan alami tidak tersedia, atap tambahan dapat dibangun. Untuk bak air dapat berupa kolam atau cekungan semen. Cekungan tidak boleh lebih dalam kurang dari 75 cm dengan kemiringan yang cukup untuk memudahkan akses buaya, dan area berjemur harus mendapat sinar matahari pada pagi dan sore hari tempat buaya berjemur. Area ini juga harus dijadikan tempat makan sehingga harus terbuat dari semen agar mudah dibersihkan. Tidak perlu terlalu tinggi sehingga boros bisa dibuat dari batu bata dan di atasnya diberi kawat kasa, dan pagar kayu sebaiknya dihindari karena kayu cepat rusak dan buaya bisa kabur. Saat memilih buaya muda, pilihlah yang panjangnya 90 hingga 100 cm karena pada usia ini mereka lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, memastikan kesehatan mereka dan antibodi yang stabil untuk pertumbuhan. Merawat buaya cukup sederhana, memberi mereka makanan yang cukup dan mengendalikan penyakit. Suhu lingkungan akan berubah dan setiap rentang suhu memerlukan pola makan khusus untuk buaya. Makanan mereka terutama terdiri dari sumber hewani. Buaya umumnya tidak memakan makanan campuran atau olahan, mereka lebih menyukai makanan segar seperti ayam segar menjadi pilihan umum. Sumber makanan ini kaya nutrisi lengkap dan hemat biaya, itulah sebabnya peternakan buaya dapat mengonsumsi hingga 4.000 ton daging ayam setiap tahunnya. Suhu ideal bagi buaya untuk hidup adalah 24 derajat ke atas sehingga memungkinkan mereka makan dengan normal. Namun selama musim dingin ketika suhu turun di bawah 12 derajat pemberian pakan harus dikurangi hingga 60% dari suhu musim panas selama musim dingin. Peternakan juga harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kandang dari angin dan hujan untuk mencegah buaya menjadi terlalu dingin yang bisa berakibat fatal meskipun sifatnya kuat. Tingkat pertumbuhan buaya bergantung sepenuhnya pada pola makan yang memungkinkan mereka memberi makan setiap 2 hingga 3 hari. Untuk mencapai berat masing-masing 25 hingga 30 kg, dalam waktu sekitar 24 bulan siap dipanen dan diolah. Namun penangkapan buaya harus dilakukan dengan hati-hati karena kuat dan agresif sehingga menimbulkan risiko cedera bagi pawang. Di pabrik pengolahan buaya diperlakukan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
Dagingnya untuk keperluan kuliner dan kulitnya dibuat menjadi produk seperti tas, dompet, dan sepatu. Daging buaya tidak hanya bernilai ekonomis tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa protein dalam daging buaya berkualitas tinggi mengandung 17 asam amino, 7 diantaranya adalah penting dan tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia. Oleh karena itu, daging buaya memiliki nilai gizi yang tinggi sebanding dengan daging sapi dan ayam dan juga membantu detoksifikasi penyaringan darah dan peningkatan kesehatan. Daging buaya lebih rendah lemak dan lebih kaya mineral sehingga cocok untuk semua usia. Daging buaya dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti sate buaya, salad buaya, kari buaya, dan buaya bakar. Selain itu beternak buaya memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa dan peneliti untuk belajar tentang perilaku biologi buaya dan upaya konservasi. Peternakan buaya dapat berfungsi sebagai laboratorium hidup di mana orang dapat mempelajari siklus hidup buaya, persyaratan habitat mereka dan praktik terbaik untuk peternakan berkelanjutan. Pengalaman pendidikan ini dapat menumbuhkan pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap satwa liar dan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati.